kenapa nih masuk surga? Bukan tanah malam Jumat mah nang nenek-nenek ini pakai rokok. Siang saja beruntur. Kan ini yang masuk surga. Udah berbikin menggerak si kai. Betul. Betul. Bangun kai. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kau ini kena pelaset kah? Sobat kai kena pelaset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Ibu-ibu yang menjawab salam Ustaz akan panjang umur, cepat pergi haji, mudahan punya anak lagi. Yang tidak mau jawab salam Ustaz doakan mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa waffaqana limutaba'ati sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha minal kurubil azab wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan fi haditsin akhar, innama bu'istu mu'alliman, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan tentunya para alim ulama, tuan-tuan guru kita, wabil khusus pengasuh Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Al-Ustaz Muhammad Amin. Kita doakan mudahan beliau ini sehat, mudahan panjang umur, dan mudahan tawa bebini dua. Segenap panitia, saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tausiah tentang hikmah dari maulidnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan awal hingga akhir bermanfaat untuk kita semua,
manfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, para muhibbin, pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Alhamdulillah, tadi sama-sama sudah kita dengarkan lantunan-lantunan pembacaan Maulid Simsud Durah atau pembacaan Maulid Al-Habsyi. Kalau biasanya orang di Kuala Tungkal ini senang membaca Maulid Al-Habsyi, kalau kami di Tembilahan kadang-kadang membaca Maulid Al-Barzanji, di Kuala Eno kadang-kadang sering juga membaca Maulid Diyaul Lami. Semua maulid sama, tidak ada yang kada sama, sama maulid itu. Karena tujuannya untuk memuji Rasul, untuk memuji, mengisahkan kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang salah. Inda zikril awliya tanzilur rahman. Kalaulah mengisahkan kisah wali saja, Allah turunkan ribuan rahmat di tempat itu, apakah lagi mengisahkan kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak akan mungkin terhitung rahmat yang turun di dalam majlis ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Al-Habsyi tadi yang dibacakan oleh kawan-kawan kita, mudah-mudahan majlis ini bertambah-tambah barakah, rahmat, dan tercurah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ketika marhaban, semua kita berdiri karena kita yakin bahwa roh Rasulullah hadir. Marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Ketika mahalul qiyam, ketika orang marhaban, kita disuruh berdiri. Kenapa? Menghormati Rasulullah. Minimal Rasulullah ruhnya pasti hadir. Wajib kita percaya ketika mahalul qiyam, ketika dibacakan maulid, ketika mahalul qiyam itu roh Rasulullah hadir. Ini misal contoh. Misalnya datang Pak Bupati, datang Pak Gubernur, berdiri tidak kita? Berdiri karena menghormati beliau. Ini Rasulullah yang datang, maka wajar kita berdiri. Cuman waktu berdiri tadi, waktu baca marhaban, maunya semuanya kita baca supaya tambah semangat. Ini kadang-kadang ada juga kulihat budaya bergerak bibir. Ada orangnya tadi tahu ya, orangnya berjilbab orangnya. Karena sholawat yang kita baca Bapak Ibu itu luar biasa pahalanya. Karena termasuk ya Nabi salam alaika marhaban ya nural aini, itu termasuk sholawat. Satu-satunya amalan kata ulama yang pasti diterima Allah dan ada nilai pahalanya itu sholawat. Jadi yang pasti diterima Allah walaupun yang bacanya tidak ikhlas, walaupun yang bacanya niatnya bukan karena Allah, asal membaca sholawat dapat pahala. Makanya dibanyakin baca sholawat. Di sini ada enggak 6.000 kali selawatnya sehari? Tunjuk batis. Ada. Sembah ya. Tipis harap. Yang 100 kali sehari? Ada juga. Yang 3 kali sehari? Ada juga. Yang sekali sehari? Bila ada sekali, makian aja lagi. Beri muah. Jangan malas baca selawat. Kadang-kadang maaf disuruh baca selawat, kadang-kadang malas gitu. Tahan tak umur dia orang Banjar. Paham tak umur? Malamun. Paham malamun? Tak umur. Di sini paham tak bahasa Banjar? Ini karena penceramahnya dari Terbilan, paksa bahasa Banjar. Paham lah? Ibu-ibu paham bahasa Banjar? Bila tidak paham, aku bahasa India. Pokoknya campur-campur aja bahasanya tuh.
daripada tak umat malah hamun bu dak karuan. Apalagi sekarang ya Allah beres makan gula mahal, tapong mahal, jujuran mahal, semuanya serba mahal. Jadi banyak tak umum orang sekarang pagian tuh nah kalah dan makan lontong 3 mangkok, ulut panggang 10, mari enggak sama parut panggahi karasnya masih nggak seumur lagi umur surangan di muhalam jilbab kita balik ke belakang kenal iman amuk-amuk ketawa. Apa yang kita sedihkan Bapak hidup di dunia ini santai saja. Kalau bisa kita beribadah, istiqamah salat 5 waktu, sering membaca selawat, rajin pergi maulid, rajin pergi ke majlis, itu sudah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Walaupun kita kada sugih kayak orang, karena sesugih-sugihnya orang itu harta yang ia punya bakal ia tinggalkan ketika mati. Yang dibawa apa? Ini yang 1 jam 2 jam kita duduk maulid, ini yang dibawa Nabi setelah mati. 1 jam 2 jam kita duduk di majlis taklim, ini yang kita bawa setelah mati. 1 jam 2 jam kita membaca maulid Nabi, membaca Al-Quran, ini nanti yang kita bawa setelah mati. Maka bersyukur kita dapat nikmat duduk di majlis maulid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku menghiau di sini. Wih, enak kehiau aja. Cinta dengan Nabi di belakang. Boleh Ustaz nanya Bu? Kada boleh, aku boleh. Boleh ya? Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Kena lo. Kena ada di takonnya. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 17 Agustus. Astagfirullahaladzim. Siapa mengajari? 17 Agustus. Itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. 12 Rabiul. Catat 17 Agustus. Sebelah kiri lagi. Bungas-bungas. Haba-haba gitu juga. Nabi Muhammad lahir di mana? Di mana? Pemilihan. Bujur lagi ya. Pemilihan Abu Rahman di Makkah. Yang lelakian di hadapan lagi. Bila kada dapat jawab pada kawin. Ding. Nabi Muhammad abahnya siapa namanya? Dulah. Siapa nyampe dulah kan? Dulah. Dulah itu orang tembilahan. Astagfirullah. Sayyid Abdullah. Baik sikit. Dulah. Parah ibu-ibu di belakang. Sayyid Abdullah. Mama Nabi siapa namanya? Siapa? Baik-baik tembak ya. Siapa? Minah mana? Minah orang tungkal urusannya. Sayyidah Aminah kan sudah disyairkan oleh adik-adik kita tadi. Rohatil atiyaru tashdu. Ada di kapal ya. Bilaya lil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani wa barikun nuri yabdu min ma'ani bilaya lil maulidi bilaya lil Abdullah Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua dari Quraisy
inilah yang penuh dua bulan wafat ayah, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah yang penuh Separuh hafal, separuh kada. Yang kada hafal cangang melihat siapa ceramah. Maksud Ustadz tadi, kalau Ustadz nyanyi lagi itu tolong disambung. Bila Ustadz Abdullah sambung nama ini kada Abdullah aja jangan aku. Ya Allah, maaf Bapak Ibu, kita kalau sudah selawat lagu-lagu yang kayak tadi jarang hafal. Tapi kalau sudah lagu dangdut, kada dipisah lagi. Apalagi yang viral sekarang lagu dangdut, judulnya mau kada salah kucing dalam kolam. Apa ya? Kan bola kok. Ikan dalam kolam ya. Ada yang satunya lagu viral juga, apa judulnya tuh, pirang-pirang ujungnya. Ajar dan pirang. Ya Allah. Kuda yang mana? Ya. Oh, embong kan? Abal kan? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Nabi Muhammad kekasih hati, pemberi syafaat di akhirat nanti. Nabi Muhammad kekasih hati, pemberi syafaat di akhirat. Naik sepeda, wah, kan halus, parah juga dong. Naik sepeda, mati lampunya. Belum lagi berjalan. Jalan terus ujung. Jalan terus lambat sampainya. Nabi Muhammad tampan orangnya, seluruh alam tercipta karenanya. Nabi Muhammad tampan orangnya, seluruh alam tercipta karenanya. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullahi alaika. Apal Bu? Apal? Ibu kada hafal, ibu hafal lagu janda pirang. Silahkan menghafal lagu dangdut, kada salah. Untuk menghibur hati gak apa-apa. Tapi salawatnya juga dihafal. Apalagi ibu-ibu di rumah santai, lah masak sapu, apalagi sambil masak sambil bersalawat, nobel pahalanya.
Kata Nabi SAW, seorang istri apabila dia bekerja di rumahnya lalu keluar keringatnya, satu tetes keringat yang keluar karena dia bekerja di rumahnya, itu nilainya sama dengan setahun beribadah sunnah. Apalagi sambil salawatan. Ibu-ibu sambil masak numis kangkung, salatullah, salamullah. Kasihan suara ibu nih kayak kumbang takapet. Rasulillah. Dapat pahala tuh Ustaz, dapat pahala. Makanya Bapak Ibu mulai malam nih kalau mau tidur baca selawat dalam kambukan laki. Bila laki dah terguling tertidur, bangunkan, bangun. Apa dia laki? Keselawatan dulu. Mana tahu kami mimpi Nabi. Suara kayak cacak takapit. Udah dia berselawat. Dia Ustaz walaupun suara kayak cacak takapit tak berpahala. Ayuha dia laki. Yang bini lu berselawat, yang bini ini kasihan aja suara. Kalamullah, kalamullah, beguyang kalamul. Guyang suarakan. Yang laki pulang nyambung. Alapoha, kalamul. Keluar pepijitnya. Dapat pahala tuh Ustaz, dapat pahala. Inilah hebatnya selawat kepada Nabi. Salatullah, salam. Tahan. Ini lagunya alami jago Jaka Tingkir. Silahkan tukang gandang anak begandang. Silahkan. Yang begandang udah ngajak kawin. Jaka Tingkir, wali Jawa. Muridnya Sunan Kalijaga, sudah terkenal di Nusantara. Jadi wali ya jadi raja, jadi wali ya jadi raja. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin, ala Yasin. Semuanya. Salatullah ala Taha Rasulillah. Allah salamullah ala Sil Habibillah, ala tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin, ala Yasin. Billahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min rummah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin, ala Yasin. Alhamdulillah. Ketika Rasul Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau melihat di langit Bapak Ibu ada satu malaikat. Ini malaikat bentuknya beda dengan malaikat-malaikat yang lain. Dilihat oleh Rasul, ini malaikat mempunyai jutaan tangan, bukan ribuan lagi, jutaan. Di setiap satu tangannya itu mempunyai jutaan jari. Jadi Rasul bertanya kepada ini malaikat, ya malaikat apa tugasmu? Malaikat tadi menjawab, ya Rasulullah, tugasku disuruh oleh Allah Ta'ala menghitung
Berapa banyak tetesan hujan yang turun ke muka bumi ini semenjak bumi ini diciptakan Allah sampai hari kiamat. Ada semuanya dalam hitunganku, kata malaikat ini. Rasulullah kagum Bapak Ibu. Lalu Rasulullah kembali bertanya, wahai malaikat, apa kelemahanmu, apa kekuranganmu? Malaikat tadi menjawab, kekuranganku ya Rasulullah, ketika umatmu berkumpul di dalam satu majelis, berkumpul di dalam satu tempat, lalu mereka membaca selawat kepadamu ya Rasulullah, demi Allah, kata malaikat tadi, jariku yang banyak ini, tanganku yang banyak ini tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan ampunan yang Allah turunkan di dalam majelis tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka bersyukur kita duduk di majlis maulid ini. Alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, tahu Abu Bakar? Tahu Pak Abu Bakar? Abu Bakar di mana tahu? Tahu. Lain Abu Bakar terkala sana. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sahabat nomor 1 Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar Bapak Ibu? Man amtaka dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang yang menyumbangkan hartanya, memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya walau 1 dirham. Kalau sekarang Indonesianya 1 dirham itu kurang lebih 50.000 rupiah. Dia sumbangkan hartanya untuk peringatan maulid Nabi, untuk memeriahkan peringatan maulid Nabi. Orang ini, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akan menjadi kawanku nanti dalam surga. Mudahan masuk surga berada. Makanya kalau mengadakan maulid itu jangan seadanya, harus diiyakan. Nah, ini kan seadanya lagi, tendanya aja 10 poin. Panjang tendanya, berpentas pula. Pemakanan juga namanya. Bertanya, kada tahu kulit. Ada nasi bungkus saja. Oh, nasi kotak ada. Ya kadang-kadang ada satu daerah itu mengadakan maulid seadanya. Kemarin saya ceramah daerah Tembilahan di Parit, di ujung Parit. Jauh berjalan panitia, ada jauh udah Ustaz kaya setengah jam dan lainnya. Jujur setengah jam berurut aku begitu. Hutan deh kampung tuh ada lagi aku ke situ. Daripada garing aku. Jadi waktu acara itu ingat benar aku. Masjid tapi bentuknya kayak surau. Panitianya kata sambutan, panitianya tuh aku. Ada sama nang tadi Anwar tadi. Kampan pulang mana orangnya tadi. Tahu tuh bini 3 nang tadi. Jadi yang Tuhan kata sambutan, ingat benar aku kata-katanya. Apa kata sambutannya? Ini bahasa Banjar. Karena di Tembilan tuh mayoritas orang kita Banjar. Apa aja sini? Jemaah yang mulia. Tahun ini kita mengadakan maulid seadanya. Biasanya nasi betalam, tahun ini berbungkus. Biasanya mewadai, tahun ini parai. Malum aja pinang muah, mihur muah, beras mahal. Dalam hatiku nih, jelas amplopnya tipis. Tapi dalam hati aja lah. Sekali aku beli bukan memang tipis buat lama lintuhot di jalan. Nah, maksud ulun tuh ini bukan masalah amplop. Aku kan peduli amplop tuh kan peduli. Ustaz Amin kan peduli deh amplop. Ya, kami buang mudahnya, isinya yang penting lah. Dan ini harus dijelaskan. Kadang amplopnya tambah benar, panjang, sekilan, isinya 5.000. Laran arwah 20, 5.000 isinya. Beliuran kawan bacakan laran arwah. Bungol beneran muakab kayak gitu. Tapi di sana sini nggak ada kayak gitu. Maksud ulun tadi, kalau kebetulan pinang murah, baras mahal, liur murah, tolong jangan dibawa-bawa di acara maulid nanti. Malu kita Bapak Ibu. Ini yang memperingati maulid ini secara zahir memang masyarakat jalan harapan, tapi hakikatnya ini tamu Rasulullah semuanya.
Jadi bapak ibu yang menyumbang nasi, menyumbang kue, menyumbang duit, menyumbang tenaga pikiran karena terlaksana peringatan maulid pada malam hari ini, berarti secara tidak langsung yang cinta dengan Rasulullah. Insya Allah dapat syafaat nih, seluruhan sejalan insya Allah dapat syafaat. Kenapa? Berkat mengadakan maulid ini, Sayyidina Abu Bakar yang berjanji akan menjadi kawanku dalam surga. Marahin nasi bungkus lauk intalo kada apa? Cuma ulun pesan dengan ibu, kalau lauk intalo tolong jangan dibalas. Kita tujuh membalas intalo. Aku 3 kali tetamu intalo membalas. Lamahan aku membawa. Anak ada dimakan berkatnya banyak. Anak dimakan sedikit. Tak tolongku pulang. Bo. Kalau lo hintalo jangan dibah. Paham lah. Karena tahun kita balahnya pulang tuh. Biasanya balah hintalo. Tiap tahun lo hintalo. Siang dia. Hintalo berapa bos ini bos? 5.000. Cobalah kita naikkan. Ini tahun ke tahun hintalo. Nah coba tahunnya naikkan. Apanya kah hayam kah? Undang galah kah? Kan semangat juga penceramah. Kayaknya kalau kue tatamu di hari kiamat, tatamu Nabi Supan kita, tatamu Nabi di hari kiamat. Nih jadi nangin kalau dari mana Muhammad anda? Tapi insya Allah walaupun telur, alhamdulillah. Yang penting ikhlas Ustaz. Mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu sumbangkan, insya Allah dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sebab kita berkumpul dalam surga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma. Sayyidina Ali menantu Rasulullah sekaligus sahabat Rasul berkata, apa kata Sayyidina Ali Bapak Ibu? Man azama maulidan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa kana sababan liqiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Siapa yang mengagungkan hari maulid Nabi, memeriahkan hari maulid Nabi, dipasangnya tenda, dikasihnya pentas, diharum-harumi tempat tadi, memakai baju baik, baju bagus, baju wangi untuk hadir di acara maulid Nabi, mengundang kawan-kawan yang lain untuk hadir di acara maulid Nabi. Kata Sayyidina Ali, orang ini tidak akan mati kecuali membawa iman dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad. Untungnya orang mengadakan maulid. Makanya daerah kami Pak di Kuala itu mayoritas orang kita Bugis. Orang kita Bugis itu kalau mengadakan maulid pentas kayak dia juga. Cuman ada bedanya dengan kita di Tongkal. Kalau di sana di hadapan panoh buat hintalo. Tapak batang pisang nangganal toh, tajakinya hintalo. Itu hanya aku tahu batang pisang berbuah hintalo di sana. Banyak hintalonya. Ada pula kambang-kambang bunga-bunga nih Bu. Lah dicocoknya kawadai hulu lan pulun. Jadi kira bila selesai acara yang mana kambangnya paling haram, intalunya paling banyak, behulunya paling nyaman, nah dibungkuskan sedang ceramah. Iya. Aku berkisah di sana. Di sini kulihat dada hintalu. Masing-masing bawa hintalu. Ustaz boleh nggak Ustaz naruh tabak ketika acara maulid Nabi? Boleh. Dalilnya di dalam kitab Targhibul Mustaqim. Apa kata Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti? Apa kata beliau Bapak Ibu? Bila di dalam acara maulid tadi dibacakan maulid, tadi kan dibacakan maulid. Di situ ada makanan, telur termasuk makanan enggak? Bahulu, kue termasuk makanan enggak? Pulut, nasi, air, apapun yang ada di dalam acara maulid tadi, di situ ada pembacaan maulid Nabi, maka masuk ke dalam makanan tadi al-fanur, 1000 nur, wa al-rahmah wal barakah, 1000 rahmat dan barakah, wa al-qadawa min kulli da, 1000 obat dari segala macam penyakit masuk ke dalam makanan tadi. Makanya ibu bapak kalau dapat kasih maulid, bawa pulang makankan ke anak laki bini kita yang ada tulang. Kalau bagus tuh Pak tuh agar bini pamamayan bagus makannya semua. Mau ngasih pamamay kajalkan bungkusnya. Sampai hanya pamamay. Ibu-ibu juga kalau laki pemalar pelit dengan duit bagus bawakan nasi maulid. Makan nih laki pemalar. Mau nasi pemalar kajalkan butak. Beri muat.
kadang-kadang rajin pergi maulid sehari, ada yang 3 kali pulang maulid, pagi, petang, tengah hari. Kadang-kadang memasak di rumah, anak dapat sampah apa? Rajin pulang maulid tuh ibu tembilahan ada nakai di rumah kadang memasak. Sekali laki muka tutup basuhan suara, dan laki menakuni anak anak mamut loh. Oh makan memasak ya Allah, itu salah kok. Pergi maulid ini ada wajib, yang wajib itu di rumah. Rajin pergi maulid acara setelah isya sudah asar pulangnya. Bayang ada. Jadi Ustaz dapat tidak pahala maulid tadi? Ada dapat. Kenapa? Intinya kita itu yang wajib bila ditinggalkan, yang sunnah dilakukan, maka terhalang pahala sunnah tadi. Jadi sesibuk apapun kita, senakal apapun kita, sembahyang jangan ditinggal. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat itu bukan haji umrah, bukan peringatan maulid Nabi, bukan sedekah, bukan baca Quran, tapi sholat. Makanya ibu sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Ini kadang dimarahi laki, kurang ajar di masjid, jangan laki beyak, apa beyak? Laki mencilik juga. Laki takutan juga bini. Tidak bisa Pak, kita tidak boleh takut dengan bini. Kalau masalah kewajiban kita harus tegas, jangan takutan dengan bini. Marahan duit semuanya di tangan bini. Tapi kalau jangan ada sembahyang marahi. Ini kada bila dicilingi bini, ciot kayak kucing. Di luar kayak orang penjagaunya. Jangan takutan dengan bini. Insya Allah tiupkanlah bini ini nanti ubun-ubunnya sehari 2 kali inna anjalna. Inna anjalna hafalah. Nasi Jawa ini innalillah wa inna ilaihi raji'un. Cak hati itu. Wani benar wan laki. Sayang wan laki lah. 3 aja. Kalau ibu sayang wan laki ibu, jangan marah-marah dengan laki ibu, urus nah laki kita tuh dulu sebelum kawin dan ibu lama udah kawin mengurus dicilingi terus dulu kanan betit lagi. Makanya kata Imam Syafi'i, ibu supaya kita bini nih tambah cinta dengan laki, sering-sering pandang wajah laki, terutama waktunya guring. Ini mulai malam nih laki, lampu kamar piringi wajah laki, sintiri kalau perlu. Nah sintiri. Apalagi nanti laki tadi guringnya mengaruh pulang, keluar pulang diur besi ya. Ibu cicip sikit diur besi. Pahit buruai, siapa nyambat manis? Mana ada liur besi manis? Pahit. Kalau ibu tahu cicip liur besi lagi pahit, begitulah sekarang pahit yang cari duit. Betul kata Pak? Betul. Bukannya nyamanan cari duit sekarang. Kami kerja ke kebun, niur kada tak berharga, kada tapi berbuah, pinang ada harganya, turun kalau 3 kali karena sambar buaya. Boleh kalau rumah nang bini tahunya kan, karena duit. Ada tahu lagi sambar buaya di laut. Makanya baik kami lelaki ini kalau sudah menikah kada pengaruh lagi, tampan kami kada tahu lagi. Dan tahu lagi, dulu aku sebelum nikah kami bisa membersihkan muka kami dengan BOB. Sekarang sudah nikah apalagi punya anak kami lagi pakai BOB, pakai rinso. Panas pipi habang pipi laki. Udah masih halaki salah lagi. Jangan menyesal, sayangi laki, sudah mati hanya nangis melihat gambar laki. Dengan anak apa mama nangis melihat gambar abah udah mati mak. Aku itu hati enak pada abah tidak ada. Dulu waktunya hidup tiap hari aku tawak kaki kawan. Gak ada gunanya lagi menyesal. Tiap hari lagi ditawak pakai cawan ya, kan mati lagi. Udah mati hanya menyesal. Takut tuh jadi janda pirang.
Makanya ibu sayangi laki ibu. Ibu tiang malam beribadah, tapi kalau berani dengan laki tidak ada nilai ibadah di sisi Allah. Apalagi perangotan di hadapan laki ya Allah. Bila laki boleh, apalagi ada buat duit merangot. Bapak dia merangot, dadai. Bapak dia merangot, dadai. Oke, bebingan dia Pak. Diam salah, bamamai salah. Rupanya nang bini ini merangot tadi siang tulah pengantin. Pas tulah pengantin pergi pengantin ada di situ, nang tamu tadi amasnya sampai ke situ. Jadi nang amas sampai ke situ ini beumah. Waktu ngalauk-lauk, mau makan amas. Jadi nang ada amasnya bulik merangot. Akhirnya laki karena sasaran. Tahu ribak, oh, angkat tangga gitu. Tadi pergi pengantin bakku lihat tangannya Pak Amas sampai kata tiap. Ya hati aku ini 20 tahun kawin engkau masih habis dalam darah mulai. Karena abang ulang getah. Padahal ibu kalau gelangnya ini gelang karet getah bagus. Bila ada kue lalapihan bungkus. Maka aku curiga nang begelang getah. Bakal banyak bawa daya bulik. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, istri yang baik itu bukan istri yang bajunya besar, ganteng, panjang, terbaik, terpanik, yang. Istri yang baik itu pun satu, karena banyak pembinian ini, pasal bahas pembinian dulu. Istri yang baik itu kata Nabi, bu khairun nisa imra'atun in nazarta ilaha saratka. Bila laki memandang, laki senang, istri yang paling baik. Loh, kenapa Ustaz laki mandang senang? Karena istrinya suka berdandan, berbingking, apalagi di rumah. Makanya ibu kalau diberikan gincu, lipstick, bedak, skincare, tolonglah berbingking di rumah. Ini diberikan bedak, gincu, skincare, krim malam, krim sandia, juhur, asar, maghrib, semuanya diberikan. Tapi sekali di rumah kayak malam ya. Kenapa kami kadang marah? Banyak duit kami mengeluarkan hanya membungaskan ibu. Tapi kenapa dipakai waktu di luar dan pergi pengantin, alahan dari pengantin bungasnya. Ya. Di rumah ya Allah, laki kulit ke rumah melihat ini, rambut jagat kayak bila sesat. Tahi mata belundur, ingus tejulur, bibir mengarah, baju 5 hari kada tertampas, masuk akal lampu, wahin laki. Ya Allah, lagi kada kawan guring berbau benar dalam kelabu. Pasang laki tahajud tengah malam, tak menunjuk kamu halaki berdua, ya Allah. Coba tunjuk itu ke hati biniku ya Allah. Tolong bunga saya sehari ini. Wah ini kayak malam ya Allah. Siannya laki gue. Tapi jangan berbinian Pak, kami ini Ustadz kayak apa anak bungas, laki kada memodeli, jujur kada bu, nah dengarkan, jujur. Ini laki hendak bini bungas kayak Syahrini, memodeli kada, tahu deh Syahrini Pak, tahu lah, Syahrini, pembengis. Syahrini yang artis tuh, nah itu Syahrini waktu ulun pernah nonton di berita selebritis tuh. Syahrini itu saking sayangnya, saking lakinya sayang, itu pas buka lemari tuh takapet ibu jarinya. Saking sayang lakinya, dibawanya Syahrini itu ke Singapura bukan. Takapet tangan ke Singapura bukan. Coba ibu lakinya kayak Pak. Takapet tangan ibu apa aja laki ibu mampus. Mana mata-mata. Apa anak bungas bini lagi umur 3 hari maka lahir dulu. Ada deh laki pemalang. Biasa aja buat singgung aku.
Bapak jangan pamalar Pak, jangan dengan bini jangan pamalar. Nah, tapi ibu kalau sudah laki kada pamalar, lah semua dikasih, lah semua dibelikan, tolonglah jaga bungas ibu di rumah. Bila laki pulang begawi, kami ini capek, lapar, uyuh kayak apapun. Kalau sudah balik ke rumah, ngan bini senyum, hilang capek kami bu. Betul kadang-kadang. Dengarkan, laki pulang memelawan. Kadang laki balik ke rumah merapat. Jika ibu tersenyum, ibu senyum di hadapan laki itu bu, pahalanya kata Nabi 50. Laki pulang ke rumah ibu senyum, nah 50 nyatanya. Bila berbunyi senyumnya 100. Bila malam Jumat jadi hantu itu. Makanya ujar Nabi, bila suami istri itu tangannya kulitnya nempel, maka selama kulitnya itu nempel, maka selama itu Allah keluarkan dosa-dosa lewat kulitnya, tangannya, apapun anggota tubuhnya yang nempel. Makanya Bapak Ibu mulai malam ini kalau tidur jangan berhalak bantal guling, buang bantal guling keluar. Jangan berhalak. Ibu-ibu mulai malam ini cari telapak tangan laki. Kebetulan lampu mati. Nah dicarinya mahal. Apanya? Ini. Lampu kata. Laki kau cari apanya? Di kepala aja lagi. Jauh ini cari tangan ke kepala laki. Cari telapak tangan abang mana? Nih, yang laki. Kalau sudah dapat telapak tangan suami ibu, ibu masukkan jari-jari ke jari tangan suami. Lah masuk, jangan dikulas. Ini halus. Nah, sudah masuk ini bu rapat gini, maka selama tangan ini rapat, selama itu pula Allah mengeluarkan, Allah lunturkan dosa-dosa ibu bapak lewat tangan yang rapat. Sejam kayak ini keluaran dosa. Itu baru tangannya, belum yang lain lagi. Jadi dilelawasi tangannya. Jangan satu mas tangan menit kadang apa? Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Jadi intinya kalau kita disenang dengan peringatan Maulid, jadi usahakanlah ikut apa yang diperintah oleh Nabi. Seorang suami walaupun sudah menikah tetap mama abahnya nomor 1 bu. Ibu jangan cemburu dengan suami ibu. Apalagi ibu melihat suami ibu kirimkan duit ke mamanya di kampung, jangan merangut. Dia kadang merangut. Lihat laki kirimkan duit, jangan gini. Mana? Bini takut, ambil laki ini takut apa bini apa? Aduh dia, kamu tak kirim duit, ada 100 kampung. Berapa? 1 juta. Mau banyak? Ini cukup belum, tetap lagi mulai.
sumpah korucok laki. Ayo, tidak perlu takut dengan bini, Pak. Bini lapas banyak begini nanya. Iya. Itu Allahu Akbar. Itu namanya aja. Kalau tanggal banyak. Insya Allah ibu ini salihah semuanya. Insya Allah ibu ini ahli surga semua. Bercahaya mukanya coba. Pas lampu di atasnya. Kalau bini sudah menikah, Bu, maaf, itu yang nomor satu suami, Bu. Bukan orang tua lagi. Kenapa? Semua dosa bini ditanggung oleh laki. Ada yang mengatakan separuh-separuh. Jadi kalau lakinya rajin sembahyang, bini kena sembahyang, bini kena sembahyang ini 50 dosa, sedang laki 50. Kalih jadi lelaki yang tidak tahu apa-apa, dekat dosa. Makanya kayak kita harus tegas. Harus tegas. Bila bini ini pinanang kulir sembahyang, selalu muka aurat, usahakan tengah malam, tapi malam Jumat. Ada kiai kami kasih amal supaya bini ini taat buat kita. Kasih amal itu tengah malam Jumat, Pak. Lah, malam Jumat ambil napas bini waktunya boleh. Dan bujur, kayak usah cara mengambil waktunya mengaruh. Kan bini itu bisa mengaruh. Ngaruh bini itu aja kayak bunyi pompong tuh. Tak. Kalau yang ngaruh, Pak, ambil napasnya, isap napasnya. Tahan, baca qul huwallahu ahad sekali saja. Tapi tiap malam Jumat mama kata, insya Allah bini ini taat Tuhan kita. Tapi ambil napasnya. Syukur-syukur mulutnya ada busuk gigi tadi. Yang mulutnya belum busuk gigi, tanah mati ini. Mudah-mudahan ibu ini salihah beratan. Amin Allahumma amin. Laki bersedekah, kada bersedekah, ibu dukung terutamanya sedekah. Kadang-kadang laki ngirim duit kawitan merangkul, menambahi kada. Juga laki ini nang salihah. Bang, berapa ngirim kawitan berapa? 500.000. Tambahi bang, ini salihah. Berapa deh? Ini 2.000-an. Kan apa yang penting kan nambahi. Ini nambahi kada apa mamai. Ya Allah. Mudah-mudahan ini dapat syafaat beratan. Amin Allahumma amin. Imam Hatim Al-Asam pernah berkata, atau Imam Hatim Bu, Imam Hatim ini gurunya daripada guru Imam Syafi'i. Seorang wali Allah digelar Al-Asam. Apa arti Al-Asam? Yang tuli. Imam Hatim sebenarnya tidak tuli. Kenapa beliau digelar tuli? Karena beliau pernah menyembunyikan aib orang lain. Ceritanya gini, beliau ini kisahnya diangkat Allah jadi wali karena kentut. Tahu kentut? Buang angin. Tahu buang angin? Kantut. Jadi Imam Hatim ini tiap hari didatangi tamu. Kamu dari kerajaan, kamu dari rakyat biasa. Tiba-tiba suatu hari beliau didatangi oleh tamu seorang gadis. Ungas pulang. Cuman gadis entah kenapa, mungkin banyak makan tapai bumbili, ada tak? Sekali masuk ke rumah Imam Hatim, pas anak duduk di hadapan beliau, anak duduk tak kantut, maka nyaring pulang bunyinya, Allah, ini naranya gadis, naranya begini, supan, merah pipinya, guru kadang dengar apa kantut aja. Pada Imam Hatim dengar, dalam hati Imam Hatim ini kayak apa supaya orang ini kada suka. Kata Imam Hatim, oh dari mana? Dari timur guru. Anu ulangi lagi, aku ini tuli. Apa kata gadis tadi? Alhamdulillah, guru tetulian. Semenjak itu beliau digelar Al-Asam yang tuli. Dihabarkan keluar, oh Imam Hatim tuli. Sampai sekarang digelar Al-Asam tuli. Nah semenjak itu Imam Hatim ini diangkat Allah jadi wali. Kenapa? Menyembunyikan aib orang bakat. Mau jadi wali. Kita ini kayak anak jadi wali. Bila ada kawan bekantut mencari sang sut bagus kumpis, siapa bekantut bebau hampis, anak jadi wali lah. Makanya kalau orang itu menyembunyikan aib orang lain, itu orang itu dekat dengan Allah. Imam Hatim Al-Asam, beliau diangkat Allah jadi wali karena pertama itu menyembunyikan aib daripada perempuan yang bakantut tadi.
Apa kata Imam Hatim, Bu? Man idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah bahwa kadzdzab. Siapa yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad tapi dia tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad, tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, maka pengakuan cintanya adalah dusta. Jadi kalau kita ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, ikuti apa yang disuruh Nabi. Nabi nyuruh bersedekah, banyak bersedekah, jangan pamalar. Orang pamalar itu dari Imam Syafi'i ancak mati. Yang ada mau tanding adalah ini kadang pamalar benar-benar duit. Bila celengan amal berjalan, ada yang berperagah guring. Lewat celengannya ada yang parah hari itu kulihat. Celengan abad berjalan dia berperagah manggil tasbih, tasbih. Maka diizinkannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Lewat kotak amalnya, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa pemalar benar itu? Ujar Nabi as-sahi karibun minallah, orang pemurah itu dekat dengan Allah. Walaupun dia tidak ahli ibadah, walaupun hanya sholat 5 waktu, tidak pernah tahajud, tidak pernah duha, tidak pernah sholat ini, sholat sunnah ini, tidak. Hanya sholat 5 waktu yang wajib saja ibadahnya. Tapi pemurah, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Mana kita ada ahli ibadah, tapi Bu pemurah. Bila acara maulid, masya Allah, nyumbang air 10 kotak, ya Bu, nyumbang makanan. Orangnya kada ahli ibadah, biasa aja. Tapi pemurah, hanya yang wajib dilakukannya sholat 5 waktu. Orang ini kata Nabi, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Maka jangan pemalar kita. Orang pemalar itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Walaupun ia ahli ibadah. Apalagi anak-anak umum, ada alim, pemalar pula. Aduh. Mana sih khusus untuk panitia? Ibu bisi kawan pemalar nyaman lah. Nah, tidak. Bisi laki pemalar Pak. Kan dia juga lah. Kan dia nyaman lah. Nang laki kayak itu bisi bini pemalar kali. Semua duit bini muti. Sekali laki anak minta duit lah, rokok habis. Kasihan laki Bu, kasihan gue laki, mungkin duit berapa? Laki tuh mencari, kasih duit, jangan pamalar wan laki. Makanya kenapa kadang-kadang laki itu ketujuh di warung daripada di rumah. Dia pikir laki ini gurunya semenjak 2 menjaknya, banyak di warung daripada di rumah. Iya aja, kami di warung mula. Dengarkan baik-baik. Bila kami buah hanyar masuk warung, udah disambut dah. Yang penjaga warung, maka jaga warung itu nggak sebulan. Inci 2 inci, ukur tabah, awak harum, behingol. Hanya masuk warung, silahkan duduk Mas, mau minum apa? Teh kah, kopi kah, susu kah? Ang laki susu, jangan susu, jurol. Kan sangat malah kita. Boleh ke rumah, hanya masuk laki ke rumah, kamu nunjuk ini. Apa namanya boleh? Sehingga di uang dia mulai melangkah. Dituduhnya laki macam-macam. Apa laki anak betah di rumah? Makanya laki ini ngalih anak di rumah tuh. Tapi kalau ibu diservis laki tadi, insya Allah laki betah di rumah. Insya Allah laki tambah sayang ibu. Ada yang takut Ustaz kayak apa nyervis laki? Enggak kemajari. Supaya paham, malam Jumat seminggu sekali jajan laki itu diservis Bos. Malam Jumat ini ngatakan laki ini kayak Honda aja. Jarang diservis mas sakit pokok. Itu juga laki. Mau jarang diservis lamahan. Mama mencari kulir, begelwi kulir itu jarang diservis. Coba ibu servis malam Jumat seminggu sekali. Jam 9 malam pastikan anak duringan belum. Kunci kamar, berbikin ibu bunga-bunga senang. Maka begini nanti bila berbikin digincu melihat bergerak bibir. Popor bunga sih, udah bunga tadi Bu hajar gue diharungi awak pakai minyak harum, laki berambah di dalam kita. Pakaian itu jangan tertutup,
Nah, cari pakai nang rumput nang tipis kayak rumput yang pakai sini nah. Rok tuh setengah hilang jadi dia mandi pakai. Bangunkan laki, abang, manggil yang abang mau, panggil kasih sayang, abang, 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 bangun nang laki, lah Allah wala quwwata. Kau siapa aja laki bidadari kah? Bahkan aku binimu bang, wah diservis laki malam, dihatakan pagi nang laki, aku hing tada, sepanjang jalan tung tali, gilaan itu banyak. Semangat laki kerjanya, semangat mencari duit. Tuh kalau laki itu servis, tapi kan yang nyervis kayak ini nang bawa umur begini 40 ke bawah. Mau nang 80 jangan nyervis. Kalau itu 80 hendaknya nyervis laki kayak itu ulah ke pasar belanja. Mau kenapa nih? Ada belok hendak. Mau kenapa nih? Masuk surga. Bukan tanah malam Jumat mah nang nenek-nenek ini pakai rok. Siang saja berkumpul-kumpul kan yang nama susu kayak udah berbikin menggerak si kai betul bangun kai Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kau ini kena pelaset kah sebut kai kena pelaset udah 80 tuh seadanya aja lagi ada kayak di servis lagi gitu ada awal jadi servis ada mau naik lagi gitu oh ibarat tuh makarat bener seadanya aja lagi nang awal servis nang anom jadi kita nang anom ini pula penting nang masalah itu tuh penting bujur makanya kenapa kadang-kadang seorang istri itu maaf kadang-kadang melihat laki itu pinanang kada tapi bergairah lagi ada sebaliknya yang laki pun melihat ini kada bergairah lagi. Dahulu waktu pengantin hanyar sehari ada 17 kali sudah ada anak pun kada tapi lagi 3 laki apa gitu itu juga sebaliknya. Kenapa? Rupanya kata ulama di antara sebab laki itu kada bergairah melihat bini kada bergairah melihat laki karena ketika masuk WC ketika masuk kamar mandi kan aurat terbuka tuh karena sering dilihat kemaluannya oleh jin. Karena jin itu dalam jamban dalam kamar mandi itu ada dua, ada jin laki-laki, ada jin bini. Jadi bila nyala laki di kamar mandi, bertelanjang, ada bapak kaya, itu jin begini ngintip, lihat dia. Dilihat ya. Karena efeknya bila nang laki ini katuju membuka aurat di kamar mandi di WC, maka efeknya yang bininya ini melihat laki tadi kada bergairah. Juga sebaliknya, bila bini ini masuk ke kamar mandi, bila masuk ke WC membuka aurat, maka jin lelaki nang dia melihat kemaluannya, dilihat ini. Efeknya bila lakinya melihat kada bergairah lagi. Maka kata ulama supaya kemaluan kita tidak dilihat oleh jin-jin yang nakal di jamban tadi, maka sebelum masuk jamban baca Bismillahillazi la ilaha illahu. Hafal bu? Coba ulang lagi. Bismillahillazi la ilaha illahu dimatikan jadi hu. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu sebelum masuk jamban, walaupun dia bertelanjang dalam jamban tadi ada berpakaian, maka jin manapun tidak bisa melihat kemaluannya. Ditutup oleh Allah mata jin tadi, tidak bisa ngintip berkat bacaan tadi. Maka baca sebelum masuk jamban Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Hafal bu? Insya Allah. Jadi penting masalah kita itu jangan dianggap remeh. Itu bilahan bu, sakar saya punya kawan orang pengadilan agama. Itu bilahan itu hampir tiap tahun angka perceraian itu meningkat. Tahun tadi aja sudah hampir 1000 yang berceraian. Hampir 1000. Masalahnya dua aja. Pertama masalah ekonomi, yang kedua pelakon. Dua aja. Kenapa jadi pelakonnya tadi? Bini tadi kurang nyervis, laki pun kurang nyervis. Nah, makanya diservis tadi makanan laki dijaga baik-baik. Kami ini Pak Bula, maaf Bula, kami ini sebagai lelaki kan perlu bini puas. Yang penting cantik itu aja. Wah, ya lah. Dan maksudnya ada susupan lagi bawa ke pengantin tuh nah.
Tapi kalau ibu walaupun bungasnya kayak apapun, tapi kalau melayani laki kasar, hilang bungas. Bujur. Ibu bungas orangnya, melayani laki kasar. Nah, makan. Menunjuk kembali. Enggak makan awas pun apa. Ada apa bungas ini? Ada bungas lagi. Tapi walaupun sederhana, ada tapi bungas biasa saja. Tapi melayani laki baik, benar. Bila nyolongi laki makanan itu bagaimana dalam anda kemeja tadi piring. Ada membunyikan, sedikit dia bunyi. Sudah nang mini malam tadi, acah bijanya. Makan. Walaupun ada bungas, tapi warna laki lembut, maka itulah gini nang bungas sesungguhnya. Makanya bila sudah menikah, hati yang perlu dibungasi, bukan muka aja yang dibungasi, tapi hati akhlak yang dijaga. Nah itulah Rasulullah menyuruh kita agar menjaga akhlak, menjaga sifat, menjaga budi pekerti dengan pasangan kita. Alhamdulillah. Terakhir sejam malu dah. Sejam 10 menit. Lanjut kan? 3 jam tahan. 3 jam tahan. Aku pada tahan. Anak tahan. Dia bisa putih warna. Cobalah sesekali Ustaz disuruh minang panas, teh susu kan, teh telur kan. Begayaan. Mau ada apa-apa. Kasihan Ustaz baju putih. Apa malamnya ceramah? Ada di tembilahan, ada di tunggal baju putih. Pengamihan lah begitu. Enggak ada pakai ikhlas. Udur aja itu. Wadai dada juga. Ibu nyaman dua deh, habis di piring tuh. Dapat ceramah makan aja. Abulah begayaan. Ini sudah sejam lewat. Bapak 20 menit. Bila lagi pakai suara pinaan udah karau-karau udah gue sarak-sarak taring udah kan. Kalau di tembilahan itu ampean sudah. Tembilahan itu paling lama sejam berceramah. Nah, jadi intinya kesimpulannya nih nah, mengadakan maulid ini pahalanya besar. Jadi jangan sampai kita keampih mengadakan maulid. Insya Allah, walaupun ibadah kita hanya yang wajib. Ada orang rajin tahajud, rajin duha, marahnya. Kita adakan maulid. Yang penting kewajiban jangan ditinggal, sembahyanglah jangan ditinggal. Insya Allah dapat syafaat Nabi kita. Yang kedua, orang yang memperingati maulid, menyumbangkan hartanya untuk peringatan maulid, matinya husnul khatimah, mati beriman. Kalau mati beriman pasti masuk surga. Kalaupun ada dosanya, ya mungkin sehingga dulu di neraka setumat juga. Paling 100 tahun transit tapi kalau bisa jangan ditransit lah. Mudah-mudahan kita seandainya masuk neraka, mudahan dicariin Nabi Muhammad SAW karena mengadakan maulid Nabi SAW. Abu Lahab orang kafir, Bapak Ibu, senang dengan maulid Nabi, diazab oleh Allah dalam kuburnya, tapi setiap hari Senin keluar dari ujung ibu jarinya ini air yang langsung dari surga untuk dikecupnya di Islam. Itu orang kafir. Apakah lagi kita orang Islam yang bila acara maulid senang kita sumbangkan makanan, kita sumbangkan tenaga, kita sumbangkan pikiran, uang dan lain sebagainya karena senang dengan maulid Nabi. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Bapak Ibu jemaah yang mulia, cukup sampai di sini yang belum dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia lebih-lebih di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada tersalah kata dalam penyampaian tadi. Maaf pula bila ada yang tersinggung, tersingging dan sebagainya. Ulun minta berelaan dunia akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.